Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan para jamaah yang menanyakan tentang makna sholat sebagai mi'raj orang yang beriman. Nah, ungkapan itu memang sangat populer, dan apa maknanya dan bagaimana seharusnya kita memahaminya, mari kita coba untuk berbincang-bincang secara santai. Para jamaah yang dirahmati Allah, memang pertanyaan itu sering diungkapkan oleh para jamaah. Salah satunya adalah jamaah saya yang mencoba untuk menanyakan melalui forum pengajian saya. Pak, apa betul sholat itu merupakan mi'rajnya orang yang beriman? Kalau betul, ada nggak hadis yang menyatakan seperti itu? Nah, saya mencoba ingin menjawab dengan santai saja. Kalaupun misalnya ada riwayat yang menyatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu adalah mi'raj bagi orang-orang yang beriman, sesuatu yang dikatakan hadis itu memang kamu temukan riwayatnya. Kami, itu artinya saya dan teman-teman, pernah menemukan riwayatnya di dalam beberapa kitab tafsir, seperti misalnya di dalam kitab tafsirnya Al-Alusi yang berjudul Ruhul Ma'ani juz 9 halaman 271, atau di dalam kitab tafsir Naisabur juz 3 halaman 192, dan juga di dalam kitab Ruhul Bayan juz 2 halaman 213. Dan semua pernyataan itu disebutkan tanpa sanad dan tanpa rawi, tanpa ada sanad dan tanpa ada periwayatnya. Demikian pula ketika saya mencoba mencari di dalam kitab hadis, saya menemukan di dalam kitab syarah hadis, seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir, yang menyebutkan bahwa kalimat itu dalam rangka menjelaskan kedudukan ibadah salat yang begitu tinggi di dalam agama Islam, tetapi tanpa sanad juga. Ada juga di dalam kitab Birqatul Mafatih beberapa kali disebutkan bahwa redaksi kalimat itu dengan kata qila dikatakan, atau roda tersebut dan sebagainya. Dan ini menjadi isyarat bahwa ya, kalimat ini memang bukan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi perkataan itu memang populer, tetapi saya sampai melacak berkali-kali, saya tidak pernah menemukannya di dalam kitab hadis manapun. Dan andai kata kalimat tersebut dikatakan oleh banyak orang sebagai hadis, maka di dalam penelitian hadis sering disebut dengan kata-kata la aslalah. La aslalah itu artinya tidak ada asal usulnya, sehingga sangat sampai kita mengatakan bahwa ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau kita mengatakan ini hadis Nabi Muhammad SAW, kita bisa dianggap melakukan hoax, melakukan kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW, yang ancamannya memang berat. Kalau dalam bahasa hadis ancamannya neraka. Nah, saya masih ingat betul ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu bersabda, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya waliyali jinnar. Jangan sampai kamu berdusta, melakukan kebohongan atas namaku, karena sesungguhnya siapapun yang berdusta atas namaku,
siapapun yang berbohong atas namaku, kata Rasulullah, maka silahkan dia masuk ke neraka. Dalam hadis lain juga dikatakan, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Siapapun yang menceritakan sebuah hadis dari saya, dia mengetahui bahwa hadis itu dusta, dan dia itu betul-betul tahu bahwa hadis itu dusta, maka dia adalah salah seorang dari pendusta. Hanya sebagai seorang muslim, lebih bagi para ilmuwan, para ulama, para mubalik, para dai, para khatib, ya mestinya berhati-hati di dalam membaca atau memposting riwayat-riwayat yang masih diragukan kesahihannya. Apalagi zaman sekarang terlalu banyak hal-hal yang diposting sebegitu rupa, yang itu dikatakan sebagai hadis yang berisi fadhailul a'mal, tetapi ternyata tidak ada sumbernya, tidak disandarkan kepada Rasulullah SAW. Setelah dicek memang tidak ada di dalam satu kitab hadis pun. Jadi kita harus berhati-hati. Tetapi bukan berarti apa yang dinyatakan bahwa sholat itu mi'rajul mukmin atau mi'rajul mukminin itu harus kita tinggalkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang besok pada tanggal 27 Rajab atau tepatnya pada hari Senin itu bertepatan, kata para ulama, dengan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Yaitu peristiwa diperjalankannya Nabi Muhammad SAW, diperjalankan yang menurut banyak ulama, dari Masjidil Haram lalu ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang disebut Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah salat secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat dari Rasulullah SAW tentang detail pertemuan beliau umumnya memang tidak sedetail yang diceritakan banyak orang, tidak serinci diceritakan banyak orang di dalam khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, sehingga para ulama yang berhati-hati pada akhirnya memang menegaskan bahwa persoalan Isra Mi'raj itu masuk dalam ranah keimanan. Jadi cerita-cerita tentang Isra Mi'raj yang bermacam-macam, yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak diceritakan langsung di dalam hadis, itu tidak usah diperdebatkan. Ini masalah keimanan. Nah, terkait dengan hubungan salat dengan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, memang kita pernah mendengar ada ungkapan as-salatu mi'rajul mu'min atau as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nah, dari ungkapan ini tergambar bahwa kalau kita kiaskan dengan proses mi'raj, yaitu naiknya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, maka salat disebut-sebut sebagai sarana naiknya orang yang beriman untuk bertemu dengan Allah. Tapi kalau pertanyaan dilanjutkan, apa betul seperti itu? Dan benarkah kalau ada yang mengatakan bahwa itu berdasarkan pada hadis Rasulullah? Nah, kalau kata orang yang mengatakan bahwa hadis itu ada, saya lacak sampai detik ini saya tidak menemukan itu, dan ada komentar la aslalah, tidak ada sumbernya. Maka lebih baik saya katakan itu bagian dari rangkaian kata hikmah aja, itu kalimat yang penuh dengan kata-kata bijak atau penuh dengan pelajaran. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari para jamaah dulu. Nah, saya temukan memang penjelasan para ulama sebatas yang saya temukan sampai detik ini. Saya hanya mengatakan bahwa apa yang dikatakan orang tentang sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman, itu adalah kata-kata yang penuh dengan hikmah, petuah yang baik, dan bukan hadis. Yang saya katakan antara lain dalam kitab Mirqatul Mafatih, beberapa kali disebutkan bahwa redaksi tersebut dengan kata-kata qila, atau dikatakan waroda tersebut dan sebagainya, dan ini menjadi isyarat tegas bahwa kalimat ini memang bukan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah pernyataan itu tidak ada nilai kebenarannya? Ya, kalau kita bertanya apakah tidak ada nilai kebenarannya, itu bukan berarti kata-kata hikmah itu harus kita buang begitu saja. Ternyata memang banyak hadis yang mengisyaratkan sesuatu yang mirip-mirip pengertiannya. Ada hadis yang sahih yang menunjukkan kesan pernyataan yang mirip-mirip dengan pernyataan itu. Misalnya kata Rasulullah yang disebutkan antara lain di dalam kitab Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Menyatakan, inna ahadakum idza qama bis salati fa innahu yunaji rabbah
Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Salah seorang di antara kalian sungguhnya pada saat melaksanakan salat, maka yang sedang bermunajat kepada Tuhannya, dan sungguhnya Tuhannya adalah di antara dirinya dengan kiblat. Nah, ini pernyataan yang dinyatakan oleh Anas bin Malik, yang dikatakan ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mencoba untuk memahaminya. Ada sebuah riwayat yang dikatakan oleh Syekh Mula Al-Qari di dalam kitab Mirqat Al-Mafatih Syarah Mishkatul Masabih. Ini salah satu riwayat. Ungkapan yunaji rabbahu itu menunjukkan bahwa salat itu merupakan sarana penghubung antara hamba dengan Allah. Salat yang di dalamnya terdapat zikir, bacaan Al-Quran, dan gerakan-gerakan tertentu, semuanya itu menjadi paket bagi seseorang untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi kalau seorang muslim itu melaksanakan salat, dia sebenarnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah, disinilah yang dimaksud misalnya perintah salat untuk dilaksanakan dengan khusyuk, karena kalau salat itu tidak dilaksanakan dengan khusyuk, maka seolah-olah ia sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak jelas, karena dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Dia harus betul-betul penuh dengan konsentrasi. Padahal kalau kita itu tahu bahwa kita ini sedang berbicara dengan yang maha mengetahui, yang maha memahami apa yang kita katakan, kita harus betul-betul yakin bahwa kita sedang berbicara dengan zat yang betul-betul berhadapan dengan kita, yang melihat diri kita, yang mencermati diri kita, dan tahu betul apa yang ada di dalam diri kita, termasuk yang ada di dalam hati kita. Nah, ini yang pernah saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa sholatnya seseorang yang dilakukan dengan khusyuk ini membuktikan bahwa dia benar-benar yakin bahwa dia sedang berkomunikasi, bercengkerama dengan Allah, seolah-olah dia itu betul-betul berhadapan dengan Allah. Dan ini sikap ihsan sebenarnya. Bagaimana sikap ihsan itu juga ada di dalam sholat. Ada juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ad-Darimi, dari Abdullah bin Abi Aufa, menyatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikra wa yuqillul lagwa wa yutiru salata wa yuksirul khutbata ila akhirih. Rasulullah dikatakan memperbanyak zikir, menyedikitkan senda gurau yang tidak bermanfaat, memperbanyak salat, dan meringkaskan bertausiah di dalam khutbahnya. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang kemudian bisa kita pahami bahwa makna mi'rajul mu'min itu kira-kira seperti ini. Salat, sehingga kata mi'raj itu menggambarkan dia sedang berhadapan dengan Allah, seperti ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah pada saat mi'raj. Dan ini pemahaman yang dikatakan banyak orang. Nah, digambarkan bahwa kata memperbanyak yang membahagiakan pandangannya. Dan ini sebagai sesuatu yang menyatakan bahwa Rasulullah itu senang, menikmati, terhibur dengan sholatnya. Nah, makanya saya katakan kita bisa menyimpulkan bahwa sholat itu bisa disebut sebagai mi'rajnya orang yang beriman, bukan dalam pengertian mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah, seperti apa yang dilalui oleh Rasulullah ketika bermi'raj, berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Tetapi itu sebuah metafor bahwa seorang yang beriman itu sedang bermi'raj ketika sholat, dalam pengertian dia sedang berkomunikasi dengan Allah secara langsung, dia berbicara dan Allah mendengar, dan Allah mendengarkan apa yang dikatakan orang yang beriman, serta mencermati apa yang dilakukan orang yang beriman ketika sholat. Meskipun
ungkapan itu bukan berasal dari hadis, tetapi maknanya terkandung di dalam ungkapan itu sebagai sebuah ungkapan yang terkait dengan bagaimana seseorang itu seharusnya ketika melaksanakan salat betul-betul merasa tengah berkomunikasi dengan Allah. Dan itu sangat sesuai dengan perintah-perintah Allah dan teladan yang diberikan oleh Rasulullah ketika melaksanakan sholat. Maka saya katakan, dalam momentum peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita semua memperbaiki kualitas sholat kita agar benar-benar menjadi sarana mi'raj kita kepada Allah Ta'ala. Jadi sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, dan bukan berarti kita sedang berisra mi'raj persis seperti ketika Rasulullah berisra mi'raj. Kita tidak pernah sedang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apalagi sampai ke situ. Tapi metafor itu bisa menggambarkan bahwa kita sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan Allah dengan komunikasi yang intens, sehingga seolah-olah kita ini benar-benar berhadapan dengan Allah. Kalaupun kita tidak bisa menggambarkan kita itu melihat Allah, kita yakin bahwa Allah melihat kita seperti sikap kita di dalam berbuat sesuatu dengan sikap ihsan. Sikap ihsan itu kan menggambarkan bagaimana kita secara optimal berbuat sesuatu untuk berhadapan dengan Allah. Dan pada saat kita berbuat sesuatu, kita harus yakin bahwa kita tengah berhadapan berkomunikasi dengan Allah. Dan ini yang selalu saya sampaikan begini. Kalau sikap ihsan itu tumbuh di dalam diri kita, maka semua waktu itu adalah emas. Ya, kalau kita mengatakan ada yang namanya golden time, waktu emas, ya semua waktu itu adalah emas. Semua tempat itu adalah emas. Every time is golden time. Every place is golden place. Seperti yang saya katakan, kalau kita itu berada di manapun, yakinkan bahwa kita tengah berada di tempat yang terbaik. Dan ini pemberian Allah. Ketika kita diberi kesempatan, jadikan kesempatan itu sebagai kesempatan ini. Ketika kita diberi potensi oleh Allah, kita pahami bahwa itu potensi terbaik yang diberikan Allah untuk diri kita. Artinya apa? Peluang apapun yang diberikan oleh Allah itu harus kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk menjadikan diri kita melakukan tindakan yang terbaik dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Sehingga nilai dari setiap tindakan kita itu punya dua nilai. Yang pertama nilai duniawi, yang kedua nilai akhirawi. Saya selalu mengatakan saya tidak akan pernah merasa terkendala dengan waktu yang disediakan Allah, dengan tempat yang disediakan Allah, dengan sarana yang diberikan Allah, dengan potensi yang diberikan Allah untuk diri saya. Dan saya selalu dengan husnuzon mengatakan inilah pemberian Allah yang terbaik untuk diri saya. Maka siapapun saya, dimanapun dan apapun saya, selalu saya katakan inilah sesuatu yang harus saya syukuri. Maka ketika saya ditanya, kapan Bapak bisa membaca dan menulis? Saya katakan kapan saja saya akan memanfaatkan waktu dan tempat di mana saya berada untuk membaca dan menulis. Termasuk ketika saya merenung dan kemudian mengaji seperti ini. Ini adalah hasil dari perenungan saya, kontemplasi saya, dan kemudian saya coba untuk saya kemukakan dengan pemahaman saya yang sangat terbatas. Maka saya katakan, momentum Isra Mi'raj ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas sholat kita, agar kita benar-benar bermi'raj ketika kita melakukan sholat, karena kita tengah berada dalam situasi dan kondisi untuk selalu diawasi Allah. Dan pada saatnya sikap ihsan kita akan muncul ketika kita beribadah sholat, dan kemudian juga mengalir menjadi sikap yang tumbuh kapanpun dan dimanapun ketika kita berbuat sesuatu. Maka setiap tindakan kita yang dilewati dengan sikap ihsan, itulah mi'raj kita. Mi'rajnya seorang mukmin, karena pada saatnya kita tengah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam sikap kita ketika kita berzikir kepada Allah, jadikan zikir kita itu sebagai sesuatu yang akan membuat kita semakin dekat kepada Allah, dan kedekatan kita kepada Allah
sebagai momentum untuk berkomunikasi dengan Allah dengan komunikasi yang sangat intens, sehingga kita menikmati sholat kita seperti ketika Rasulullah mengatakan bahwa sholat beliau itu qurrata aini, yaitu sesuatu yang membahagiakan dirinya karena dia memandang bahwa sholat itu adalah momentum yang terbaik ketika beliau berhadapan atau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang membahagiakan dirinya. Dan selalu saya katakan bahwa Rasulullah itu mengatakan seperti itu menunjukkan bahwa sholat itu jangan pernah dikatakan sebagai bebannya bagi orang yang beriman. Sholat itu harus menjadi sesuatu yang membahagiakan. Sholat itu harus menjadi sesuatu yang membuat orang itu nikmat. Nikmat karena apa? Karena berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang selalu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbeda-beda, bahwa seorang mukmin seharusnya merasa bahwa dia itu tengah berhadapan dengan Allah ketika sholat, dan pada saat sholat jangan pernah main-main. Sehingga teguran Allah di dalam Al-Quran, sehingga pada sholat Al-Ma'un itu harus menjadi sesuatu yang betul-betul kita pahami. Wa ju'ila as-salatu qurrata ain. Wajura qurra'ain bis-shalah. Dan saya selalu mengatakan dalam bahasa yang sederhana begini, kalau kita itu memahami bahwa setiap salat kita itu menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang buat kita nyaman, kita tidak akan pernah terbebani kok di dalam salat kita. Jika dikatakan wajuila qurra'aini bis-shalah, itu Rasulullah mengatakan bahwa salat Rasulullah itu betul-betul menjadikan dirinya itu nyaman, tenang, damai, dan dia tidak pernah terbebani dengan salatnya. Dan selalu dia lakukan salat itu betul-betul menjadi sesuatu yang indah dalam pandangan beliau, sehingga ketertarikan dia untuk salat itu menjadikan dia itu bersegera untuk melaksanakannya, dan pada saatnya dia menikmati setiap salat yang dia lakukan. Dan kita harus mencontoh. Dan inilah makna salat itu sebagai mi'rajnya orang yang beriman. Bagaimana seorang yang beriman itu menikmati salatnya, dan pada saat dia salat dia betul-betul merasakan bahwa dia sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan komunikasi yang intens, dan pada saatnya dia merasa bahwa dia sedang diperhatikan oleh Allah, dan pada saat dia diperhatikan oleh Allah maka dia akan melaksanakan salat dengan sungguh-sungguh dan menikmati salatnya, dan insya Allah dengan salat yang dinikmati dia akan bisa merasakan manfaat salat di dalam hidupnya, karena di dalam dirinya ada salat yang selalu bisa hadir di dalam setiap kesempatan, sehingga semua yang dia lakukan itu seperti sedang dia kerjakan, seperti pas dia melaksanakan salat, dan pada saatnya dia merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.